Mari kita naikkan pujian untuk Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. Iya, sudah dapat semua? 1 ayat yang ke-8. 1, ayo kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dikatakan menjadi saksi. Saudaraku, jadi kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, kalau Roh Kudus itu ada dan memenuhi hidup kita, kita akan menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi daripada Tuhan Yesua HaMasiah. Saudara, pertama kali saya menerima Tuhan Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saudaraku, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seperti kayak menyambar dan memenuhi hidup saya. Bahasa-bahasa yang saya tidak pernah tahu dan bahasa yang tidak pernah saya ucapkan itu keluar dengan sendirinya. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sejak saat itu hidup saya mengalami satu perubahan yang radikal. Perubahan bukan perubahan yang biasa, bukan, tetapi perubahan yang radikal. Contoh, saya merokok, dan rokok saya itu adalah dulu jarum super. Itu bisa 32, yang isi 16 itu berarti 32 patah karena 2 pak. Dan itu berhenti saat itu juga. Orang mencibir, wah kamu sekarang ini sok rohani, sok kudus. Itulah yang terjadi. Dan kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara dan saya, bahasa-bahasa yang kotor, orang Surabaya itu hebat, saudara, luar biasa. Karena orang Surabaya itu keras. Tetapi ada bahasa-bahasa juga yang tidak baik. Saya tidak bisa ucapkan lagi di sini. Itu bahasa-bahasa itu semua itu berhenti, tidak kita ucapkan lagi. Saudaraku yang saya kasih tahu, ada satu perubahan dan hidup saya yang dulunya, saudara, penuh dengan kebencian. Saudara, ada kepahitan. Saat itu penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita, dan kasih Tuhan itu ada dalam hidup saya. Buktinya apa? Buktinya saya bisa mengampuni mereka semua. Semua yang pernah memusuhi, semua yang pernah menjelekkan, semua yang pernah memaki, semua yang pernah mengutuk, itu semua bisa diampuni. Yang luar biasa adalah saya mendatangi mereka satu persatu, lalu saya bersaksi. Ini benar, saya bersaksi dengan mereka. Ada yang sampai jam ini tidak mau bertobat. Ada yang sudah mati dan tidak mau bertobat. Tetapi ada yang kita bersaksi, hari ini mereka jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara tidak bisa menjadi saksi, itu persoalan.
saudara tidak bisa menjadi saksinya Tuhan, itu persoalan. Kenapa? Karena saudara hanya maunya terima saja. Gembala ini sudah berusaha untuk mengajarkan, semua diajarkan. Tetapi itu hanya engkau pakai untuk dirimu sendiri. Tidak pernah engkau bercerita dengan orang lain. Hidupmu yang ditolong, hidupmu yang diubah, hidupmu yang mengalami kesulitan, bagaimana Tuhan bekerja, itu kau tidak pernah saksikan kepada orang lain. Kau simpan sendiri. Itu persoalan. Sementara kalau kita menyaksikan, kalau kita menyampaikan kesaksian yang kita alami, bukan orang lain alami, yang kita alami, itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu hidup, kesaksian yang nyata, kesaksian yang hidup, saudara. Dan ini yang harus saudara lakukan. Mengapa kita punya PKW dipecah jadi dua? Itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul untuk cerita, untuk apa, tidak. Itu tujuannya adalah untuk menolong orang. Tetanggamu yang punya kesulitan, udah, kesaksian yang kau punya, kau ceritakan dengan mereka. Dan doakan mereka. Seperti Tuhan tolong saya, Tuhan tolong juga orang ini. Seperti Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan juga orang ini. Amin. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Engkau punya banyak kesaksian, tetapi engkau pakai sendiri, engkau simpan sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, menjadi saksi. Kita bukan menjiplak kesaksian orang lain, tidak, tapi apa yang kau alami bersama dengan Tuhan itu begitu banyak. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan juga begitu banyak. Memang harus hati-hati. Kalau berkat itu sudah datang, saudara, iblis juga akan menggoda. Iblis juga akan berusaha untuk saudara berkat itu stop, dan engkau tidak diberkati lagi. Harus hati-hati. Saudara, mari Roh Kudus, Holy Spirit itu adalah satu pribadi daripada Elohim itu sendiri. Dia bisa berduka. Jarang ada seorang pun yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berduka. Justru menjelang akhir zaman ini, itu kita harus jaga hidup kita, saudara. Karena inilah waktu di mana lawatan itu akan datang. Sudahkah engkau siap untuk menyambut lawatan, untuk menyambut tuaan jiwa-jiwa yang ada di Pulau Biak ini, yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia? Ini sebuah persoalan bagi gereja Tuhan. Saudara, mari di dalam Efesus pasal yang mari kita tolong baca. Efesus pasal yang ayat yang ke-30 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Bapa Yahweh di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudaraku, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Apalagi kalau kita ada dalam satu rumah, mungkin kakak dengan adik, mungkin orang tua dengan anak. Bagaimana budaya mengampuni itu harus kita sampaikan, kita sharekan kepada anak-anak kita. Saudara, banyak orang tidak mau mengampuni. Mengapa? Karena ada kepahitan, saling melukai satu dengan yang lain. Satu jemaat saja bisa saling melukai. Dengan tetangga apalagi, dengan keluarga bisa. Kalau mereka mengecewakan kita, menyakiti kita, menipu kita, merugikan kita, saudaraku, ada kepahitan. Kepahitan itu hanya bisa dilepaskan kalau kita mengampuni. Saudaraku, kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah itu yang mendukakan Roh Kudus. Jangan kita lakukan. Kemunafikan juga sama, itu juga mendukakan Roh Kudus. Memang seringkali kalau kita tidak pakai topeng, itu kita berbicara apa adanya, orang bisa tersinggung. Tapi mana yang lebih baik daripada aku pakai topeng, pakai bohong putih, bukan bawang putih ya, pakai bohong putih, bohongnya putih, daripada saudara berbicara dengan jujur. Kalau saya tidak, saya selalu berusaha untuk berbicara dengan jujur. Banyak orang memang tidak suka, tetapi buat saya itu tidak ada masalah. Tetapi orang itu bisa merenungkan. Betul juga ya. Daripada kita kelihatan tersenyum, baik, semua bahasanya pun diatur, mukanya raut ini, seperti itu. Itu bohong putih. Artinya bohong untuk kebaikan. Jangan kau lakukan. Karena itu akan merugikan saudara. Firman Tuhan menjelang akhir zaman ini. Ini sudah akhir zaman. Roh Kudus akan melanggar. Roh Kudus akan turun. Surga akan menyerbu bumi. Itu hebat, itu dahsyat. Itu akan terjadi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Karena Tuhan itu akan datang segera. Tetapi lawakan itu harus terjadi dulu. Lawakan akan terjadi. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi dulu. Lepaskan pengampunan kepada anakmu, kepada suamimu. Ampuni dia. Kalau perlu kau menangis, berdoa dan kuasa, lepaskan pengampunan. Jangan ada kata-kata kutuk keluar dari mulut kita untuk anak-anak kita. Memang anak-anak kita itu menjengkelkan. Dengan adanya medsos, dengan adanya YouTube, TikTok ini, itu membuat anak-anak kita itu seringkali tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Apalagi yang single parent. Seorang ibu yang berfungsi sebagai
ibu, tetapi dia juga berfungsi sebagai ayah. Itu anak-anak harus menghargai dan menghormati betul. Jangan lawan. Kalau orang tua salah, mungkin hanya bisa mengingatkan, mama, bicara pribadi, jangan berteriak. Mari kita harus buang segala kepahitan, segala kemarahan, buang segala fitnah dan semua kejahatan. Saudara, itulah yang membuat Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam hidup. Engkau tidak bisa menjadi saksinya Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam, bagaimana dengan percaya kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan imanmu kepada Tuhan? Itu pasti ada persoalan. Iman kita bisa bantu, iman kita bisa kandas. Artinya memang kita percaya, tetapi apa yang kita percaya itu sulit untuk terpenuhi. Padahal iman itu kan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita sudah dan kita percaya bahwa kita akan menerimanya. Nah, untuk bagian menerimanya ini kita sulit untuk kita terima. Nah, ini yang jadi persoalan. Lebih baik cenderung engkau doakan anakmu tiap hari, tumpangkan tangan, mungkin perlu minyak urapan, urapi mereka, doakan satu persatu. Jangan lupa doakan mereka, kau akan jadi anak yang berhasil, kau akan jadi anak yang sukses, kau akan jadi anak yang hebat, kau akan diberkati Tuhan, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, mempunyai hati yang rendah, mempunyai kerendahan hati. Jangan dibiarkan. Kita berdoa juga belum ada perubahan. Bahkan seringkali anak-anak kita tuh menjengkelkan sekali. Karena apa yang mereka pikir itu bukan seperti orang tua pikir. Bukan. Kemarahan kita orang tua seringkali bukan dibuat-buat, tetapi karena ada fakta yang nyata, yang membahayakan, itu kita marah. Tetapi kalau kemarahan kita buat-buat, nah itu yang repot. Ini saya ambil contoh anak saya sendiri, Yonatan. Tadi malam itu saya sudah bilang, kamu masuk, tidur. Dia sempat coki-coki punggung saya. Saya pikir sudah tidur. Gak taunya masih kelayapan, masih keluar. Jam 11 lewat, dia baru coki pintu lagi. Saya bilang, kamu dari mana? Saya pukul pintu. Kenapa, saudara? Karena perilakunya membahayakan kita. Dia keluar lewat pintu depan, dan pintu depan tidak ditutup. Lah kalau ada orang masuk lalu mencelakai kita bagaimana? Sementara dia main bola atau main apa dengan teman-temannya di sebelah sana. Itu kan bahaya. Saya mau marah betul. Mereka tidak mengerti, anak kita tidak mengerti. Nanti kalau pencuri masuk, nyerang papa, nyerang mama, nyerang orang dalam rumah bagaimana? Kalau ada barang yang hilang, mungkin laptop, komputer, atau apa yang hilang, itu bagaimana? Ini persoalan. Sehingga malam ini juga kita berikan penjelasan. Kamu tahu, tatkala kamu keluar, kalau ada pencuri masuk, itu persoalan. Nah, untung saja Ima ini mungkin dia ngecek dan dia tutup, sehingga dia ketok-ketok pintu. Dia pikir mungkin nanti kalau dia keluar tidak kasih tahu lalu dia balik dengan aman, tetapi pintunya ditutup, dikunci sama Ima dari dalam, sehingga dia coki-coki pintu itu sudah jam 11 lewat waktu itu.
Pada setengah 10 saya suruh kasih masuk, anak-anak semua saya suruh pulang. Mereka pindah tempat. Nah ini betul, ini anak-anak. Anak-anak itu ada petualangan. Nah kalau kita tidak menjelaskan dan memberi pengertian, mereka akan terus buat begitu. Seperti ini. Kita tahu bahwa di biak ini pencuri banyak, kita harus tetap waspada. Kenapa pencuri banyak? Ini juga kesalahan gereja, karena orang tidak bertempat betul-betul. Tetapi faktor sosial yang lain, karena lapangan pekerjaan tidak ada. Makanya kita berdoa supaya ada investor-investor yang membuka lapangan pekerjaan di Biak Numfor ini. Ada pabrik ikan Nusa Tuna, itu puji Tuhan, dia menerima karyawan. Tapi begitu karyawan menerima karyawan, saudaraku, mereka betul-betul selektif dan memilih karyawan-karyawan. Mereka tidak akan memperkerjakan orang yang tukang mampu, tidak akan. Mereka tidak akan memperkerjakan orang yang malas, tidak akan. Seperti itu. Nah, karakter daripada orang per orang itu menentukan hidupnya. Karakter itu bisa diubah kalau kita mendengarkan firman, mempercayai firman, melakukan firman. Dan Roh Kudus itu turun ke atas kita, memenuhi kita. Dari karakter duniawi langsung diubah menjadi karakter ilahi, karakter surgawi. Itu luar biasa, saudara. Saudara, saya sudah, ya, ini tidak perlu saya bahas lagi. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dari 500 orang yang mengikuti Yesua HaMasiah ke Betania waktu dia naik, dan mereka diperintahkan tetap tinggal, dan mereka tinggal di Yerusalem. Ada satu loteng di sana, ada 120 orang. Nah, yang 380 orang ini kemana? Saudaraku, nah, keselamatan dalam tabernakel sudah jelas sekali. Itu dikatakan dengan jelas, ini ada pintu gerbang, kemudian orang mendengar Injil, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh, di sini orang itu bertobat, dibaptis, lalu dipenuhi Roh Kudus. Ini akhir zaman, saudara. Ini adalah bait suci Yehezkiel. Bait suci Yehezkiel adalah, saudaraku, gambaran Yerusalem. Saya tidak bisa jelaskan karena topik kita bukan di sini. Tetapi saya mau beritahu buat saudara bahwa bait suci Yehezkiel itu yang terbesar pertama adalah mezbah korban bakaran. Itu besar sekali. Artinya berita salib tentang Yesua HaMasiah itu, Injil itu harus diberitakan dengan gencar. Dengan cara apa? Engkau menjadi saksi, hidup menjadi saksi. Dan yang kedua, dari dalam bait suci ini mengalir air. Yesaya 47. Dulunya kecil, tapi air itu menjadi besar, membesar dan membesar. Dulunya satu lutut, naik satu ini, lalu naik satu lutut, naik satu pinggang. Dan orang akhirnya berenang. Itu Roh Kudus yang akan melanda seluruh dunia. Amin. Hanya itu saja. Saya cuma ringkas begitu saja, saudara. Nah, hari Pentakosta yang dulu pernah terjadi, Pentakosta yang pernah terjadi itu akan terulang kembali, lebih hebat, lebih dahsyat, karena ini adalah surga yang turun ke bumi, surga menyerbu bumi.
Saudara, persiapkan dirimu. Kemarin saya bersuka-cita, kemarin pagi. Pada saat saya ini sebagai gembala berseru bahwa kita akan memperdamaikan area di mana ada pertikaian di pasar ikan. Ternyata yang hadir itu begitu banyak, dan mereka itu begitu semangat. Dan mereka bukan hanya mendoakan pasar ikan, tapi keliling kota Biak ini didoakan. Dan itu memang maunya Tuhan. Kalau di kota Biak ini tidak ada yang berdoa, kota ini akan jadi apa? Di penjara itu isinya bukan Abdullah, bukan Jainul, bukan Amin, bukan. Di penjara itu isinya Yohanes, Petrus, Yakobus, Matius. Ini betul, saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Why? Mengapa itu bisa terjadi? Ini persoalan. Karena gereja hanya berdoa untuk dirinya, untuk jemaatnya, untuk mereka makan sendiri, nggak pernah keluar. Bagaimana anak-anak jalanan, bagaimana anak lain iPhone, itu tidak pernah. Kita cuma bersyukur saja, karena kita ini berjalan dengan iman. Semua itu kita lakukan berjalan dengan iman, dan itu selalu ada bukti bahwa apa saja yang kita buat, yang kita lakukan, itu dapat menguji. Saya seringkali berkata, saya tidak mampu, tetapi Tuhan yang memberikan penghiburan dan menutup semua. Jadi kalau saya tidak berbuat apa-apa, saudara, juga tidak akan terjadi apa-apa. Lebih baik saya berbuat sesuatu supaya terjadi hal-hal yang Tuhan inginkan. Nah, sekolah Alkitab penginjil juga ini luar biasa, saudara. Karena kemarin Pak Ketua BPP sudah bilang nanti kamu harus buat di Serui. Tetapi setelah kita buat modul 2, ini modul 1 akan kita ulang lagi. Tanggal 22 sampai 25 modul 1 kita ulang. Nanti tambah pembicara 1, Pendeta Wemi Beno dan Evangelis Fernando Rubino. Jadi saudaraku, setelah itu kita masuk di modul 2, yaitu spiritual warfare atau peperangan rohani. Saudara, setelah itu baru kita turun ke kota lain. Kita harus menjadi saksi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Kita bukan bekerja kalau ada uang, bukan. Kita bekerja sekalipun tidak ada uang, kita akan kerja. Amin. Saudara, bukan tunggu proposal dulu. Proposal kita dijawab baru kita buat. Tidak. Berapa kali acara yang kita buat yang hebat sekalipun itu seringkali tidak ada uang, tetapi itu terjadi. Kalau ada uang, puji Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita lihat, mari terang dulu baca dulu mengenai Pentakosta. Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke 12. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Dari pembacaan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah. Tiupan angin keras berhembus, terus Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api lidah-lidah seperti nyala api, terus yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. bertebaran dan hinggap kepada setiap orang. Inilah api daripada Roh Kudus. Terus, Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. ya, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka, yaitu Roh Kudus itu. Terus, Untuk mengatakannya. ya, Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. amin. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Iya, jadi orang Galilea tetapi bisa berbahasa-bahasa lain. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, Iya, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? iya, Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Iya. Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. ya. Jadi saudara, mereka ini berbahasa bahasa daerah asal mereka. Seperti kayak ada orang Jawa, ini bahasa Jawa. Gitu. Ada orang Toraja, dia bahasa Toraja. Ada orang Sunda, dia pakai bahasa Sunda. Ada orang Biak, dia pakai bahasa Biak. Dan mereka heran, orang dia tidak pernah belajar, tidak pernah tahu bahasa-bahasa itu. Tetapi mengapa mereka ini bisa berkata-kata bahasa mereka? Bahasa Arab, Parti, Media, Pontus, saudara. Dan banyak yang mereka, Kapadokia, Yudea, Mesopotamia, dan lain sebagainya, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya. Saudara, waktu di Cina, waktu mereka di Cina juga, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tentara komunis Cina ini sudah kepung mereka, polisi komunis sudah kepung mereka. Tetapi dari mereka keluar bahasa daerah, bahasa Cina kuno. Lalu mereka satu dengan yang satu saling lihat. Dari mana mereka tahu? Kok kita datang? Dari mana mereka tahu? Kok kita ada di sini? Dari mana mereka belajar bahasa itu? Dan akhirnya mereka tidak jadi ditangkap. Dan akhirnya mereka bertobat. Itu yang terjadi di Cina. Ya, terus ayat yang ke-10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Bapa Yahweh. Ya, 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Pentakosta, saudara, itu merupakan hari raya terbesar kedua dalam perjanjian lama. Itu diperingati sebagai turunnya Roh Kudus, ini diperingati sebagai turunnya Taurat. Peristiwa ini juga merupakan perayaan, saudaraku, penuaian setelah panen raya, ketika hasil hulu dipersembahkan.
kepada Elohim Yahweh. Dan inilah tuan jiwa-jiwa yang terbesar di akhir zaman, saudara. Perjanjian baru tadi sudah kita baca dalam Kisah pasal 2, pencurahan Roh Kudus itu dikenal dengan Pentakosta. Dan itu ada nubuatan daripada Nabi Yoel dalam Nabi Yoel 2:28 sampai 29 pada hari-hari terakhir. Saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa menjadi saksi. Ya. Nah, saudara, perubahan yang radikal ini terjadi kepada diri Petrus diubah. Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang, saudaraku, menyangkal Yesus diubah karena Roh Kudus. Roh Kudus ubah. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Dan tolong baca Kisah Rasul 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, berikut cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, Kisah pasal 3 ayat yang keempat. Kisah 3 ayat 4. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Amin. Saudaraku, saudara bisa bayangkan Petrus berkhotbah, itu 3.000 orang bertobat. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Saudara bisa bayangkan, dari orang yang ketakutan karena dia menyangkal Yesus, ketakutan itu diubah menjadi orang yang sangat berani dalam memberitakan ini. Amin. Menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mengubah, Roh Kudus yang membuatnya menjadi hidup, saudara, dan menjadi saksinya daripada Tuhan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan antara bumi dan langit, perubahan yang sangat radikal yang dialami oleh Petrus. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hidup saudara sudah diubah oleh Tuhan? Kalau belum, saudara minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Akan ada yang baru dari hidup, cara pola duniawi kita. Kita akan hidup diubah menjadi cara hidup pola surgawi. Pikiran itu akan diubah. Pola pikir kita akan diubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Hidupmu akan berubah. Kita minta perubahan yang radikal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Petrus, dia berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, yang ada padaku di dalam nama Yesus." Dia ulurkan tangannya, "Bangkit dan berjalanlah." Orang itu bangkit dan berjalan. Ada tanda-tanda
kuasa yang menyertai, kuasa mujizat yang menyertai, saudara. Dan ini akan terjadi lagi di akhir zaman. Amin. Amin. Saudara, dari ketakutan mereka diubah menjadi orang-orang yang sangat berani untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31 kalau membaca. Takut. Kenapa? Karena penguasa hari itu mengejar mereka. Tetapi mereka dengan berani tampil memberitakan Injil. Mari tahu Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Amin. Jadi waktu mereka berdoa, turunlah Roh Kudus, goncanglah tempat itu, saudara. Dan mereka dengan keberanian keluar memberitakan Injil, tidak takut lagi. Dan ini akan terjadi di hari-hari terakhir. Waktunya sudah tiba. Orang-orang Indonesia akan dipakai Tuhan, saudara dan saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Saudara, karena satu hari saya pernah mendapatkan penglihatan, itu api dari barat sampai ke timur. Itu api yang dari Yerusalem, dari Gunung Kudus, itu ada di tanah Papua. Api itu begitu besar, sangat besar sekali. Dan saya bahkan lihat api itu jatuh, dan jatuh di padang rumput, tetapi rumput itu tidak terbakar. Jatuh di rumah-rumah, rumah itu tidak terbakar. Bahkan saya sempat pegang temboknya, loh rumah tidak terbakar, loh rumput tidak terbakar. Itu saya dapat mimpi seperti itu, dan itu akan terjadi. Api lawatan, api Roh Kudus itu akan dicurahkan dengan hebat, dan perubahan akan terjadi. Amin. Atas hidup setiap kita. Amin. Amin. Saudaraku, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Cari dan kejar, maka kamu akan mendapat. Benar. Baptisan Roh Kudus. Orang senang dengan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu. Yohanes 10 ayat 7, ayat 9 dan 10 tidak usah dibaca, karena mereka mendengarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu mereka bertobat, percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka dibaptis, dan akhirnya karena baptisan itu ada 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes Pembaptis. Dia yang akan datang daripadaku, melepaskan kasutnya, aku pun tidak layak. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan dengan api.
Jadi baptisan itu ada 3, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Dan di sini saudara dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ada di sini pintu gerbang, ini ada pintu kemah, ini ada 5 jawatan: rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil. Lalu saudaraku, baptisan api itu akan terjadi yang berikut, di mana saudara akan mengalami ujian. Dan ini kita harus masuk lebih dalam. Amin. Seperti minta, maka Tuhan Yesus yang membaptis Roh Kudus itu, Dia akan membaptis setiap saudara dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, saudara, tanda dibaptis dipenuhi Roh Kudus itu ada nyala api, lidah-lidah api. Itu maksudnya adalah api Roh Kudus ini turun ke atas kita, membakar semua kotoran-kotoran atas segala yang tidak benar, yang najis, yang cemar, yang jahat, dan juga berhala-berhala di dalam diri kita. Maka tidak jarang orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu ada manifestasi. Ada manifestasi. Ada yang muntah-muntah. Ada yang saudaraku berjalan seperti ular. Ada yang macam-macam. Dan itu dibersihkan semua. Saudara, tubuh, jiwa, dan roh dibakar, dibersihkan semuanya. Jadi ada manifestasi. Itu akan menjadikan kita dibebaskan, dimerdekakan, dan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Suara gemuruh seperti tiupan angin kencang. Angin tidak tahu datangnya dari mana, tetapi tahu arahnya kemana. Setelah dibersihkan, Roh Kudus akan memberi arahan pada diri kita, menolong kita, menuntun kita, memimpin kita, menjadi guru, menjadi penolong. Karena Roh Kudus adalah guru, Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menyiapkan kita dari semua dosa. Kalau kita lakukan dosa ini, mari jangan biarkan. Ya, mari izinkan Roh Kudus itu. Maka mereka berdoa, goncanglah tempat itu. Suara gemuruh, dan mereka dipenuhi oleh Roh. Saudara, yang ketiga, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah atau speak in tongue. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Saudara, berbahagialah kalau ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Begitu bahasa roh itu dimunculkan, dan ada orang yang langsung menafsirkan, sehingga orang semua tahu dan mengerti bahasa roh. Tetapi ada juga yang kedua, itu tadi adalah mereka tampil bahasa roh ini muncul itu dengan bahasa-bahasa asli daripada mereka, daerah-daerah mereka. Di situ dengan Pontus, Pamfilia, Mesopotamia, Frigia, Libya, dan lain sebagainya. Mereka berbahasa bahasa daerah, bahasa yang tidak
pahami, mereka tidak mengerti bahasa, tapi mereka bisa ucapkan. Ada juga yang dipenuhi dan berbahasa Inggris, ada juga yang dipenuhi dan berbahasa Ibrani, ada. Itu bukan sesat, dan dia betul-betul berbahasa Ibrani. Loh saudara, kalau saya bahasa Ibrani ini membuat saya ingat, tatkala saya pergi ke Al-Zaitun, itu pusat pendidikan terbesar pondok pesantren di Asia Tenggara. Saya ketemu langsung dengan Syekh Panji Gumilang Agus Salim, dan dengan 11.000 santriwan. Mereka berbahasa Ibrani. Lah saya pendeta Sony Arwang, satu pendeta lagi dari Jakarta. Saudara, kita ini cuma melongo saja. Pak pendeta dari Jakarta tahu bahasa Ibrani, tapi saya ini cuma melongo saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mereka diajar bahasa Inggris, the first is English language, kemudian Arab language, dan yang ketiga adalah Ibrani. Saudaraku, 3 bahasa mereka kuasa. Jadi kalau dosen-dosen yang kumpul begitu bahas kitab Matius, aduh, kita ini cuma dengar saja. Itu mereka. Saya jadi tamu kehormatan. Setiap hari makan daging domba, makan enak bukan main. Makan daging sapi bakar, itu enak sekali. Mereka punya peternakan sendiri, sapinya itu 15.000, dombanya itu 30.000. Mereka punya waduk sendiri, punya pertanian beras itu 1.250 sampai 1.300 hektar. Mereka punya kebun mangga, mana lagi, setiap tahun diekspor dengan puluhan kontainer. Mereka punya pohon jati, itu nilainya waktu itu sudah di atas 10 miliar kalau dijual potong. Mereka punya kebun kayu putih dan mereka akan buat kayu putih. Mereka punya pabrik air minum Hamayim, itu artinya roh Elohim melayang-layang dalam di atas air, itu Kejadian pasal 1. Saudara, mereka punya minimarket, mereka kemas beras itu dan dijual, mereka kemas sawi, kentang, semua itu, dan mereka jual ke supermarket. Mereka hidup seperti dalam negara Indonesia ini negara, tapi dia seperti punya negara sendiri. Mereka swasembada, semua swasembada. Hebat, dahsyat. Itu transformasi. Transformasi. Mereka punya area lahan itu besarnya 3.500 sampai 4.000 hektar. Mereka punya hotel sendiri, punya alat-alat. Mereka juga ada yang jadi kontraktor. Pokoknya luar biasa. Dan itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Mereka bekerja sama dengan Israel, dengan University of Yerusalem. Mereka tidak kerjasama dengan University Cambridge. Mereka orang-orang pintar. Kenapa pendeta-pendeta yang kaya-kaya tidak membuat seperti itu? Ini betul. Dan saya akan 4 hari sampai 5 hari
Saya sempat naik ke masjid yang 7 tingkat, dan saya ada di kubah di masjid. Mereka menyanyi Ebenyu Shalom. Bagaimana ini lagunya Ebenyu Shalom? Ebenyu Shalom alai, Ebenyu Shalom alai. Penari-penari rebana, saudara, menari dengan gaya Arab. Wah, kita naik sampai di atas. Sampai di atas kita diizinkan untuk berdoa. Saya bukan hanya berdoa saja, saya ambil perjamuan kudus di atas, di kubah di atas. Saya tuang dengan minyak. Lalu saya bilang, Tuhan, saya mau doa apa? Belum. Kita ini kok bicara ini gitu maksud saya. Saya ini mau doa apa? Sampai di atas. Tuhan bilang, doakan Ismail dan Ishak, karena mereka harus bertemu. Mereka adalah anak-anak. Saya bilang langsung pikiran saya, oh ya Tuhan siap. Saya langsung berdoa. Ismail itu kalau berdoa menghadap kemana? Ke barat. Oh, kalau Ishak berdoa menghadap ke timur, wah sudah. Tuhan, saya bilang Ismail berdoa menghadap ke barat, Ishak berdoa menghadap ke timur. Bumi ini bulat Tuhan, nanti mereka akan ketemu di satu titik. Cek mereka ketemu. Lalu Ishak dia akan bertanya, apa yang kau cari? Lalu Ismail menjawab, aku sedang mencari penciptaku. Ya, aku mau sembah dia. Oh, kalau gitu sama kakak, kita sama-sama mari menyembah. Lalu Ismail dengan Ishak sama-sama menyembah Bapa Yahweh. Dan itu yang ada ditulis dalam Alkitabmu ini. Amin. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa negeri yang didiami Kedar, desa-desanya itu akan memuliakan Tuhan, akan mengagungkan, memberikan pujian, pengagungan, penghormatan kepada Elohim Yahweh. Itu Ishak dengan Ismail sama-sama memuji Tuhan. Ismail itu anak siapa? Anak dari Abraham. Kalau Ismail itu Tuhan mendengar, kalau Ishak itu anak perjanjian. Makanya kalau Ismail itu berdoa, dia pakai corongkong. Kalau kita itu tidak. Jadi saudaraku, itu saya sudah profetik dan saatnya akan tiba. Kedar Lehayo, seperti yang ditulis, itu akan tersedia bagi ibadah. Mereka akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi mereka akan memuji dan menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Dan itu akan terjadi. Indonesia adalah negeri Kedar Lehayo terbesar di dunia. Lawatan harus terjadi. Tidak bisa. Amin. Jadi saudaraku, ini yang saudara harus pahami. Jadi speak in tongue itu di dalam bahasa kerennya ya, itu glossolalia, itu adalah bagaimana mungkin mereka orang Partia, Media, Elam, Kudus, Kapadokia, Kreta, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Padahal mereka bukan orang ini, bukan orang Partia, bukan orang Media, bukan orang Kudus, tapi mereka berbahasa bahasanya orang lain. Itu bagaimana mungkin? Ini glossolalia. Lalu senolalia itu adalah bahasa sandi. Itu bahasa rahasia. Bahasa rahasia. Jadi kalau mau berbahasa, Markus pasal 16, ayo kita lihat. Markus pasal 16. Jadi sebelum kita buka sudah kita Markus. Ayat yang ke-17 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16
ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Haleluya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Iya. dan orang itu akan sembuh. Ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Amin. Sampai di situ. Saudaraku yang saya kasih, tanda-tanda ini akan menyertai saudara, menyertai saya. Saudara dan saya akan mengusir setan demi nama Tuhan. Ayo kita bilang, tanda-tanda ini akan menyertai saya. Saya akan mengusir setan. Saya akan mengusir setan Di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. dalam nama Tuhan Yesus Dan saya akan Al-Masih. punya bahasa-bahasa yang baru, Saya akan mempunyai bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa Roh Kudus. yaitu bahasa Roh Kudus. Amin. Amin. Lalu dikatakan apa lagi? Di situ bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut tidak akan mati. Artinya jangan mencobai. Saya akan minum racun maut, kalau saya tidak tahu itu tidak akan mati. Karena ada hamba Tuhan yang diutus pergi ke Kalimantan. Saudara, itu satu keluarga mempersilahkan untuk makan singkong. Singkong itu sudah ditaruh racun tikus. Kalau racun tikus itu tidak sampai jam, dia menit saja cuma. Tetapi hamba Tuhan ini puji Tuhan karena dia lapar kok. Lalu dia tumpang tangan. Saya berdoa singkong ini dikuduskan, ditahirkan, dan saya akan menikmati singkong, dan Tuhan memberkati yang menyediakan singkong ini. Kudus, dikuduskan dalam nama Tuhan. Dan dia makan satu begini, orang bilang, sebentar lagi dia mati. Lalu dia makan dua, sebentar lagi dia mati. Dia minum teh, dia makan yang ketiga. Baru orang mulai heran, olah diri ternyata, kok dia tidak mati? Ini betul, saudara. Dan itu yang terjadi. Tetapi jangan saudara seperti kayak di YouTube itu lalu minum baygon sayang, jangan, mati nanti. Aduh. Lalu kau minum obat tidur. Ini obat tidur ini ya, orang bisa tidur selamanya. Kalau minum satu udah apa. Kalau satu botol kau minum semua, nanti kau tidur selamanya. Tidak boleh. Baru kau minum obat tidur di satu botol, lalu kau minum begini. Oh, nanti tidur selamanya. Itu mencobai Tuhan, tidak boleh. Amin. Amin. Aduh, ini begini memang harus terus diingatkan. Karena setan juga kadang-kadang bekerja. Satu hari saya sedih dan menangis. Mengapa? Karena ada satu keponakan daripada hamba Tuhan yang melayani juga, dia gantung begini. Saya bilang, mengapa dia bisa terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Tetapi itu kenyataannya, dan itu yang terjadi. Gantung diri dan mati. Saya bilang, Tuhan, ada yang salah. Mungkin orang tidak pernah dengar bahwa kalau orang gantung diri itu langsung terjun bebas ke neraka. Itu langsung, begitu saudara gantung diri mati langsung neraka. Langsung. Jangan sampai hal itu terjadi. Kau minum obat tidur satu botol, kau tidur selamanya, itu langsung neraka. Kau bilang baygon sayang, langsung
Saya bilang, Tuhan, saya pasti saja dan saya juga meneteskan air mata. Karena waktu penguburannya ini, pendeta itu juga undang saya. Saya bilang, Tuhan, ampun. Saudaraku, kalau engkau jadi pelayan Tuhan, kalau engkau melayani di altar ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jaga hidup. Apalagi kalau engkau pemimpin pujian, setan paling cari dan paling buruk. Karena pemimpin pujian itu menghadirkan surga di bumi dengan pujian dan perintah. Jadi harus jaga hidupmu. Kok pemain musik ini juga sama. Jaga hidupmu, jangan sembarang-sembarang. Aduh. Jangan kau bilang, toh hari ini putus pacar jadi baiklah saya. Jangan. Itu tidak boleh. Tetapi hamba Tuhan yang ada di Kalimantan yang diutus ini, itu makan singkong yang sudah diracun dengan racun tikus tidak mati. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia tidak mencobai Tuhan. Dia makan satu singkong, 2, 3. Begitu makan ketiga, begini orang mulai tolong-tolong. Kenapa dia tidak mati? Baru singkong ada sisa tau. Baru dong ambil satu penggal, kemudian dia lempar ke anjing. Anjing langsung mati. Oh, langsung orang-orang bilang, wah berarti dia ini orang sakti. Ini mungkin dewa yang turun. Baru dia bicara. Itu diberitakan. Orang satu kampung itu bertobat. Saudara, ini benar. Itu karena Roh Kudus. Manusia biasa pasti mati, tetapi dia bukan manusia biasa. Karena Roh Kudus ada dalam dirinya, dia menjadi manusia Elohim. Kalau dalam Alkitab ditulis manusia Allah, tapi kita akan pakai Elohim. Jadi kata luar biasa. Amin. Amin. Nah saudara, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.